Udah mulai. Ya, Maya moderator, aku presentasi pertama karena makalahku yang paling singkat. Singkat. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali teman-teman untuk membahas tugas terakhir kita mengenai makalah lisan, yaitu presentasi dari 3 orang teman kita. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada perkuliahan malam hari ini. Langsung saja, marilah kita buka forum kita pada malam hari ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan kepada saudara untuk menyampaikan screen untuk menyampaikan makalah yang telah dibuat. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kawan-kawan yang berbahagia, malam hari ini makalah singkat dengan materi serapan bahasa Jawa dalam bahasa Banjar. Ya, langsung latar belakang daerah di Indonesia sangatlah beragam. Hampir setiap provinsi memiliki bahasa daerah masing-masing. Contohnya bahasa Jawa dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Sunda dari daerah Jawa Barat, dan juga di Kalimantan ada bahasa Dayak dan juga bahasa Banjar. Bahasa Banjar merupakan bahasa Kalimantan yang menurut logat atau dialek Kalimantan Selatan. Namun dalam perkembangannya tidak sedikit yang kurti bahasa daerah yang ada, terutama masa pendatang, seperti siswa-siswi pendatang, pedagang, dan perantauan dari Pulau Jawa. Karena sebagian besar Pulau Kalimantan Selatan dipenuhi penduduk dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, maka dari latar belakang tersebut kami membahas tentang materi ini, serapan-serapan bahasa Jawa yang dipakai di dalam bahasa Banjar. Langsung ya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan serapan bahasa? Yang kedua, apa saja ragam dalam serapan bahasa Jawa dalam bahasa Banjar? Yang pertama, pengertian serapan bahasa. Kata serapan merupakan bagian dari bentuk perkembangan dan ciri keuniversalan suatu bahasa. Menurut Abdul Ghaffar Ruskan, pengaruh bahasa lain ke dalam bahasa tertentu terlihat pada kosakata yang dipungut oleh bahasa tersebut, dan hal itu merupakan ciri keuniversalan bahasa. Tidak ada bahasa yang tidak luput dari pengaruh bahasa atau dialek lain. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, unsur serapan didefinisikan sebagai unsur asal atau bagian yang terpenting dalam suatu lubang-lubang kecil. Serap pungutan. Sedangkan krida laksana, memahami kata serapan adalah pinjaman, yaitu bunyi, fonem, unsur gramatikal yang adalah kata yang diserap dari berbagai bahasa lain, tidak mengalami perubahan. Di pendapat di atas dapat ditarik suatu simpulan, unsur serapan unsur dari suatu atau asal bahasa yang masuk dan menjadi bagian dalam bahasa lain atau bahasa penerima, yang kemudian oleh penuturnya dipakai sebagaimana layaknya bahasa sendiri. Kemudian sejarah kontak budaya bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Dari ada kesamaan kosakata bahasa Banjar dan bahasa Jawa. Ada beberapa kata yang relatif mirip antara kedua bahasa, hanya berbeda dialek.
jejak pertemuan antara dua budaya pertama kali tercatat pada masa berdirinya negara Dipa. Negara Dipa adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di pedalaman Kalimantan Selatan pada sekitar tahun 1380. Kerajaan ini didirikan oleh Ampu Jatmika, seorang saudagar kaya asal Keling, yang dikirim oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Dayak Maanyanan Sarunai. Negara Dipa menjadi bawahan Majapahit dan beragama Hindu. Kerajaan ini juga dikenal dengan kisah Putri Junjung Buih, seorang ratu yang muncul dari pusaran air dan menikah dengan Suryanata, raja di Majapahit. Kontak budaya dan bahasa antara Jawa dan Banjar sudah terjadi sejak abad ke-14 hingga ke-17 melalui kerajaan Majapahit, Demak, dan para wali. Kontak budaya ini meninggalkan jejak sejarah terutama pada aspek linguistik, yaitu banyaknya penggunaan unsur serapan bahasa Jawa dalam bahasa Banjar. Unsur serapan ini meliputi kosakata, fonologi, dan serapan ini juga menunjukkan arus sama politik ekonomi dari Jawa ke Banjar. Bahasa Jawa dan Banjar juga memiliki beberapa persamaan yang menunjukkan dengan asal pengaruh budaya. Ada kosakata yang diserap secara utuh, ada pun yang lain. Banjar mengambil kosakata serapan dari Jawa. Ya, seperti itu ya. Kira-kira yang ketiga, ragam serapan bahasa dalam bahasa Banjar. Di situ bisa kawan-kawan lihat sendiri. Ada bahasa-bahasa yang sama persis antara Jawa dan Banjar. Ada yang sama persis seperti banyu di Banjar, di Jawa juga banyu artinya air. Ada rabit sama rabit, robek, wani, berani sama. Ada yang mengalami sedikit perubahan. Seperti apalah nah ini ada di Banjar namanya gawi, kalau di Jawa gawe artinya sama kerja. Gawil Jawanya jawil artinya colek. Ada di Banjar tatak, kalau di Jawa tetak artinya potong. Ada macam-macam, banyak sekali, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Kira-kira seperti itu. Sebagai penutup, kesimpulan dari makalah kali ini adalah kontak budaya Banjar dan Jawa meninggalkan jejak sejarah terutama pada aspek linguistik, yaitu banyaknya penggunaan unsur serapan bahasa Jawa dalam bahasa Banjar. Unsur serapan ini meliputi kosakata, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Unsur serapan ini juga menunjukkan adanya pengaruh sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, dan teknologi dari Jawa ke Banjar. Bahasa Jawa dan Banjar juga memiliki beberapa persamaan yang menunjukkan adanya kesamaan asal-usul dan pengaruh budaya. Ada kosakata yang diserap secara utuh, ada pula yang melalui penyesuaian. Baiklah kawan-kawan, demikian penyampaian materi, penyampaian makalah yang sangat singkat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadzah Laili Maya Romadhoni. Syukron. Atas penjelasannya dan materinya. Kita lanjut ke pertanyaannya di akhir aja ya. Kita lanjutkan ke pemakalan kedua, yaitu Daus. Sabatul Satir Daus. Baik. Suara antum putus-putus. Bentar ya. Ustadz Daus, muka antum putus-putus, Tad. Mana ada muka putus-putus. Halo? Mana kedengeran nggak suaranya? Aman, Tat, aman. Jelas? Iya jelas, Tat. Aman ya? Makalahnya bisa di-share, Tat. Oke. Iya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Itu judul
bahasa itu menandakan bahasa itu muncul setelah munculnya peradaban manusia. Ada manusia lahir, kemudian ada bahasa kasih yang secara teori bahasa itu adalah alat gunanya untuk kaum untuk memaparkan apa maksud dari dan tujuan itu dari seseorang untuk ya, kepentingannya lah. Nah, bahasa itu pun juga berkembang seiringnya berpindahnya seseorang, suatu kelompok menyebar. Nah, akhirnya terjadilah rumpun-rumpun bahasa. Nah, salah satunya ada rumpun bahasa Semit, yang mana kita ketahui bahwa Semit ini diambil dari kata Sam bin Nuh atau Sam keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kita ketahui juga bahwa Nabi Nuh ini memiliki 3 anak yang hidup yang dibawa di dalam kapalnya beliau itu serta istri-istrinya, yaitu Hafiz. Nah, itu akhirnya dari bangsa Sam ini, dari keturunan anak Nabi Nuh ini turunlah bangsa-bangsa dan terciptalah, lahirlah bahasa-bahasa itu dengan Semit. Nah, intinya kemudian lahir itu gitu. Jadi rumusan masalah bagaimana asal usul bahasa Semit, kemudian bagaimana hadirnya bahasa Arab sebagai pun bahasa Semit. Pertama, bahasa Semit ini banyak dituturkan gitu, sekitar 200, mungkin update lagi lebih banyak lagi rumpun. Namun dari rumpun bahasa Semit, bahasa Arab yang paling banyak kan yang hidup sampai sekarang. Nah, termasuk di situ juga kan ada bahasa Ibrani. Nah, semuanya bahasa Semit ini masuk ke ada rumpun lebih besar lagi, yaitu rumpun namanya Afroasia. Nah, Afroasia ini yang meliputi daerah Asia, Semenanjung Arab, dan daerah sedikit bagian Afrika. Nah, itu. Di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa seluruh Bani Adam di bumi berasal dari 3 Nuh alaihissalam. Terus ini ya, adapun Kan'an sendiri meninggal banjir atau dalam banjir bah seluruh dunia. Kemudian Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad itu mengatakan Sam itu adalah nenek moyang dari orang Arab. Nah, artinya Arab ini nenek moyangnya dari Sam. Kemudian Ham dari orang Bashi, orang nyebar ke Ethiopia, juga orang Sudan termasuk, kemudian juga daerah orang-orang mungkin bisa kita bilang kulit hitam itu nenek moyang adalah. Kemudian ada nenek moyang orang-orang Romawi. Nah, jadi orang-orang Romawi itu masuk ke Eropa, atas itu Turki itu masuk di Hafiz, ke atas itu adalah keturunan dari Hafiz. Yang dimaksud dengan bangsa Semit adalah bangsa yang merupakan keturunan Sam bin Nuh. Ada beberapa teori yang menjelaskan. Jadi teori-teori yang menjelaskan asal usul dari mana aja. Ada beberapa teori. Ada 4 teori. Yang pertama teori Afrika. Nah, teori Afrika itu mengatakan bahwa tokohnya adalah Theodor Noldek, mengatakan keserumpunan bangsa Semit dan bangsa Hemit kalau misal Afrika mengatakan bahwa Semit itu aslinya dari Afrika.
Nah, bangsa Hamid adalah penduduk asli Afrika. Nah, jadi dua Hamid dan kata mereka teori Afrika itu berasal dari Afrika. Kemudian teori Armenia. Nah, Armenia dikemukakan oleh peneliti Prancis yang bernama Ernest. Nah, bahwa bangsa Semit sangat tentu Armenia. Nah, pendapat ini dari Genesis ini dari Injil ya, dari Injil. Ia juga mengatakan bahwa bahasa Semit berasal dari kawasan Armenia. Nah, ia berdasarkan teori pada isi kitab Perjanjian Lama, Bible. Perjanjian Lama. Nah, ini teori Armenia. Kemudian teori Babilonia. Nah, Babilonia ini masuk daerah Mesopotamia atau di daerah dua sungai Tigris dan sungai Efrat di daerah Suriah kalau nggak salah, Irak apa Suriah, daerah situ. Teori ini dikemukakan oleh dua orang yang bernama Ignatius Guidi dan Fritz Hamel, mengatakan bahwa ini adalah hilir sungai Efrat, hilirnya yaitu lembah daratan Irak, Babilonia di Irak. Mereka mendasarkan teorinya ini dengan ditemukannya kesamaan sebagian besar nama-nama dan istilah dari Babilonia lebih dekat dengan bahasa Akkadia. Nah, nanti bahasa Akkadia ini termasuk juga bahasa Oxford Smith juga. Nah, yang terakhir adalah teori Arab. Nah, maksudnya Arab ini ya Messenger, Jagoide, Keitani, Moskati. Kemudian berpendapat bahwa Jazirah Arab adalah buayan atau tempat kelahiran pertama bangsa Semitik. Nah, mereka menunjukkan bukti yang sangat kuat diantaranya jika sejarah menyebutkan bahwa bangsa Semit hidup di luar Jazirah Arab, maka pernyataan tapi mereka tinggal di sana setelah berimigrasi dari Jazirah Arab. Jadi awal bangsa Semit ini di Jazirah Arab dulu, tinggal pertama kali, kemudian menyebar ke daerah-daerah tadi. Nah, itu mereka bukan berasal dari situ, tapi hasil dari seperti itu. Ini teori Arab ya. Nah, setelah berkembang, ternyata teori Arab ini yang paling sering dijadikan rujukan atau yang mungkin lebih dekat ke dalam fakta-fakta. Jadi teori Arab berasal dari Jazirah Arab. Yang menyebutkan bahwa bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab. Teori ini dikemukakan oleh S. Springer DKK. Nah, ini dari yang terbaru ya, bahasanya semakin kesini itu semakin mendekat, dibuktikan banyak bukti ditemukan. Mereka berpendapat bahwa Jazirah Arab merupakan kawasan asal bangsa Semit. Dari sanalah mereka berpencar ke berbagai kawasan sekitar yang lebih subur. Karena pada dasarnya bangsa ini selalu berpindah-pindah nomaden. Berada antara dua sungai Efrat, Tigris, Suriah, Palestina, Ethiopia, Afrika Utara, dan Mesir. Di sanalah mereka kemudian mendirikan negara-negara dan kerajaan-kerajaan. Teori Arab yang mungkin lebih dekatlah dari fakta-faktanya. Nah, kemudian rumpun bahasa apa saja yang mungkin termasuk dari rumpun bahasa Semit. Nah, bahasa Semit terbagi jadi dua, Semitik Timur dan Semitik Barat. Nah, kemudian Semitik Barat dibagi lagi Barat Daya dan Barat Laut. Nah, Semitik Timur adalah bahasa Akkadia dengan dua cabangnya, yaitu bahasa Babilonia, bahasa Irak tadi, dari Irak, bahasa Assyria. Nah, bahasa Semitik Timur untuk asasinya ini bukti-buktinya. Nah, intinya asal dari bahasa Semitik Timur ini daerah Tigris dan Efrat, daerah Irak. Itu bahasa Semit, bahasa Akkadia dan bahasa Assyria. Kemudian Semitik ini Timur tadi ya. Kemudian bahasa Semitik Barat Laut terbagi kepada dua bahasa, Kan'aniyah dan Aramiah. Nah, yang pertama Kan'aniyah terbagi menjadi Kan'aniyah Utara, dan ini banyak cabangnya. Bahasanya ada bahasa Ugaritik
yaitu sebuah dialek Kanania kuno dipakai di kota Ugarit yang terletak lebih dari 12 km sebelah utara Latakia, pantai Syria, di daerah Syria ini. Sekarang selatan mencakup bahasa Ibrani. Nah, berarti Ibrani itu masuk ke dalam Semitik barat laut. Nah, bahasa Ibrani, bahasa Muaibiyah, bahasa Finikia, dan bahasa Efretia. Kemudian bahasa sebagai Semitik barat laut adalah bahasa Aramia. Aramia itu bahasa Aramik. Bahasa Aramik. Aramik ini bahasa diperdebatkan oleh kaum Kristen. Mereka bilang berani Nabi Isa itu berbicara bahasa Aramik. Di antara dialek Aram adalah dengan bahasa Al-Mundaiyah. Nah, ini nggak tahu juga bunyinya seperti apa. Itu kan ini dari teori dari sumber-sumber, yaitu dialek sekelompok ahli makrifah sehingga saat ini masih ditemukan di Irak Selatan. Nah, memang ada yaitu bahasa Aram ya kebanyakan agama. Ini adalah dialek Murni. Mirip dengan bahasa Ibrani. Nah, kemudian yang paling sekarang itu Aram adalah Sirik Suryani. Nah, ini masuk di cabang atau dialek dari bahasa Aramek tadi, bahasa Aramik, bahasa Suryani tadi. Nah, itu di situ. Nah, ini bahasa penyebaran lah maksudnya. Kaum Kristen. Nah, kaum Kristen. Jadi Habasya adalah bahasa bangsa Semit yang keluar dari bagian selatan Jazirah Arabia ke negara-negara yang berhadapan dengan yaitu Habasyah, yang kemudian dijajahnya dan berasimilasi secara orang-orang Hamiyin. Jadi di situ kan bangsa Hamiyin ini adalah ya tadi Ham Binu bercampur jadinya di situ bahasa Habasyah. Kemudian bahasa Arab juga terbagi menjadi dua. Nah, ini sebelum datangnya Al-Quran lah. Nah, datangnya Al-Quran. Adalah Nabi pertama kali Nabi Arab. Nah, bahasa Arab terbagi Arab Selatan dan bahasa Arab Utara. Nah, yang pertama di kalangan linguistik Arab dikenal dengan bahasa Ariyah, berarti Yaman dan Selatan. Kalau dalam sejarah itu Nabi Ismail dari beliau. Dan bahasa pertengahan Jazirah Arab masuk yang dikenal dengan bahasa Fusha. Jadi wajar kalau bahasa karena memang asalnya pun tidak satu gitu. Ternyata terbagi dua, ada bahasa Arab Yaman. Dari Yaman ada yang Fusha dari kabilah-kabilah di Arab Saudi. Itu bahasa Arab Fusha. Nah, makanya bahasa Arab itu diambil dari bahasa Arab, Al-Quran itu diambil dari bahasa Arab Fusha. Itu dari kabilah yang di utara gitu. Bahasa Arab utara. Yang paling fasih. Bahasa Arab ini abadi karena menjadi media tulis kitab suci Al-Quran, sehingga ia tersebar luas, bahkan bahasa dunia yang paling luas tersebar kemana-mana. Ini bahasa Arab banyak banget.
ini ciri-cirinya dari rumpun Smith ini ada banyak ciri, ada pun bahkan bahasa Ibrani pun yang mana kita kalau kita dengar orang ngomong itu kayaknya nggak ada mirip-miripnya gitu. Ternyata ada dari apa huruf-hurufnya. Qaf, ada huruf qaf, ain, zo, po, ho, ha gitu. Nah, huruf-huruf itu juga terdapat pula di bahasa rumpun lain seperti Jerman, Yunani, itu juga ada yang diambil dari bahasa Semit. Kemudian bahasa Semit itu ditentukan oleh harakat. Jadi harakat fathah, kasroh, dhammah itu memakai itu kebanyakan. Dari bahasa-bahasa lain pun, kecuali bahasa Aryan, termasuk Semit juga, bahasa Aryan ini berbeda dari penentuan pengucapannya karena dia memakai huruf-huruf yang berkedudukan seperti harakat vokal. Kemudian kata-kata turunannya itu diambil istiqoq atau derivasi. Jadi memang ada asal katanya. Kalau di dalam pelajaran morfologi itu sorof itu kan ada sulasi, mujarrad, rubai. Nah itu ada istiqoq dari asalnya, kemudian ada ditambah huruf-huruf. Nah itu cirinya, itu salah satunya dari bahasa Smith. Dan wow datang salim muslimu apa dan khafa untuk khafat untuk muzakkar, alif taknis ini muannas ya, muannas salim alif dan ta, dan bahasa Arab ini menggunakan ya dan nun. Nah itu, ini perbedaan secara kaidah. Kemudian aspek fonetik bunyi-bunyinya itu bahasa Arab memiliki huruf za, go, dan z. Nah, do juga ada karena bahasa Arab ini dibilang lughatud dot karena cuma bahasa Arab saja yang memiliki huruf do, bahasa lain nggak ada gitu. Kawan bunyi akan bahasa dot ini juga diterangkan seperti itu. Lanjut lagi, tidak terdapat qaf, ain, dan sin dalam bahasa Babilonia. Nah, biasanya apabila dalam bahasa Iberia bentuk sin, maka dalam Habasyi dan sebagainya. Ini sebagian perbedaan antara rumpun bahasa itu. Nah, kemudian bahasa Arab sebagai rumpun bahasa Semit dalam sejarah mengatakan bahwa orang bahasa Arab mempunyai persamaan dengan bahasa serumpun dengannya yang dituturkan oleh orang-orang Ibri, Habasyi, Aramiyah, dan selainnya. Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa nasional yang masih bertahan di seluruh dunia Arab. Nah, ini membuktikan Arab ini adalah rumpun Semit. Kemiripannya bahasa yang lebih dari itu, artinya ini termasuk rumpun Semit. Kemudian bahasa Arab yang bertahan itu di daerah Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Maghrib, Algeria, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah, kemajuan perkembangan bahasa Arab sehingga bertahan itu apa? Itu karena diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang merupakan mukjizat yang paling agung di dunia ini. Maka dari itu bahasa Arab secara tidak langsung menjadi bahasa komunikasi seluruh umat Islam di dunia. Di samping hadis Rasulullah diabadikan dalam bahasa Arab juga. Nah, semua aspek keilmuan Islam dan penyebaran dakwah Islamiyah di seluruh pelosok bumi ini menggunakan medium bahasa Arab, baik itu bahasa lisan maupun bahasa Arab terbagi menjadi dua itu tadi, utara dan selatan. Kalau utara itu bahasa yang bahasa pusat, selatan bahasa Yaman. Tadi mungkin bahasa Yaman itu memang ada bahasa Arabnya.
Eh, dilihat dari perspektif silsilah keturunannya para sejarawan bagi kaum bahasa Arab. Nah ini yang sering kita pelajari di terkait bahasa Arab itu bangsa Arab ya, bangsa Arab yang Nah, Arab itu ada Arab jatuh. Baida yang sudah punah dan tidak mungkin sejarah secara rinci. Dari Al-Quran pun ada kan kaum Samud, Ad, kaum inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan contoh saya sering kenal itu kan bahasa Arab. Ya bahasa ini yang bisa kan akan kembali pada motor saja lagi ayat. Kita harus tahu pemakaran dari Wardah. Dapat dari Wardah. Baik, terima kasih. Tanya, izin share screen ya. Jadi tentang bahasa Bakumpai. Nah, mulai dari sejarah suku Bakumpai. Nah, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang letak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Pelang. Kalimantan Tengah memiliki luas 150.983. Kalteng memiliki 13 kabupaten dan 1 kota. Secara etimologis, Bakumpai adalah julukan bagi suku Dayak yang mendiami Dayak. Berasal dari kata ba dalam bahasa Banjar yang artinya dan kumpai. Dari julukan ini dapat dipahami bahwa suku ini mendiami wilayah. Menurut legenda, asal adalah suku Dayak yang akhirnya berpindah ke negeri yang disebut dengan suku Dayak Bakumpai adalah salah satu subetnis dari Dayak Ngaju yang beragama Islam. Dari sumber lain menyatakan bahwa suku Dayak Bakumpai pada hakikatnya belum ada sebelum Islam datang. Nah, suku Dayak Bakumpai ini muncul setelah Islam itu datang ke tanah Kalimantan. Orang-orang Dayak yang memeluk Islam itulah disebut Dayak Bakumpai. Disebut Dayak Bakumpai oleh karena zaman dahulu itu ketika musim kemarau panjang, tanaman kumpai banyak ini reliah dan menjadi makanan ternak bagi masyarakat tersebut, sehingga dijadikan sebuah identitas menjadi suku Dayak Bakumpai. Terus bahasa Bakumpai
adalah sebuah bahasa dari rumpun bahasa Baritu Raya yang dituturkan oleh suku Bakumpai maupun suku Dayak Baradia atau suku Dayak Mangkatip yang mendiami aliran Sungai Baritu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahasa Bakumpai merupakan bahasa suku Dayak di daerah Dayak yang mendapat pengaruh bahasa Banjar. Bakumpai juga memiliki sejumlah peribahasa. Penutur bahasa Bayan menggunakan bahasa Bakumpai jika berbincang dengan non-penutur bahasa Bayan. Kesamaan leksikal bahasa Bakumpai terhadap bahasa lainnya yaitu 75% dengan bahasa Ngaju dan 45% dengan bahasa Banjar. Nah, perbandingan antara bahasa Bakumpai, Ngaju, dan Indonesia. Di makalah, di situ ada tabelnya. Bahasa Bakumpai Jida, kalau bahasa Ngajunya itu dia. Kalau di Indonesia itu tidak. Dan yang lainnya. Kalian bisa baca di makalah. Terus ada contoh kalimat. Bahasa Bakumpai, kalimatnya bi kueh asal lebu uluh Bakumpai teh. Kalau bahasa Ngajunya bara kueh asal lewo uluh Bakumpai teh. Kalau bahasa Banjar tumatan mana asal banuanya orang Bakumpai nangito. Kalau Indonesianya dari mana asal daerah orang Bakumpai itu. Banding di atas dengan kondisi real yang ada di daerah permukiman suku Bakumpai di sepanjang Katingan dan Mahakam, dapat dikatakan bahwa 90% orang Bakumpai mengakui bahwa Ngaju yang menyebabkan mereka suka disebut suku Bakumpai saja tanpa menyebutkan Dayak. Hal itu dikarenakan suku Dayak yang lain masih memeluk agama tradisi agama lainnya. Menurut Abi Zaki Setiawan, suku Bakumpai, Mangkatip, dan Brangas mempunyai suku Melayu Banjar yang secara geografis lebih dekat, terutama dari daerah Banua Enam di Kalimantan Selatan, dibandingkan dengan suku induknya Dayak Ngaju di Das Kapuas, Kahayan, dan Kalimantan dan Katingan di Kalimantan Tengah. Bahkan suku Bakumpai yang berada di luar tanah airnya sering diidentifikasi dengan orang Banjar. Terus ada perbandingan bahasa Bakumpai, Indonesia, dan Banjar. Bisa dilihat di tabelnya di makalah. Bahasa Bakumpainya alih, bahasa Indonesianya pindah. Bahasa Banjarnya alih, bahasa Bakumpai aran, bahasa Indonesianya nama, kalau bahasa Banjarnya ngarang. Terus bahasa Bakumpainya ampah, bahasa Indonesianya gantung, bahasa Banjar ada tentang bahasa Semit tadi Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah bahasa Semit ini masih digunakan sampai hari ini Ustaz? Maksudnya itu apakah yang menuturkan ini di Jazirah Arab ataukah bahasanya ini sudah pecah gitu, yang digunakannya rumpun bahasa seperti bahasa Arab. Kemudian pertanyaan kedua, mustaribah. Nah, ini termasuk
bangsa Semit kah Ustadz atau nah, itu aja Ustadz. Bisa ditangkap. Bisa. Ya. Oke. Gimana? Sebentar, Ustaz. Kita tampung dulu ya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin. Saya mau tanya. Oke, silakan Wardah. Bertanya kepada. Nah tadi tuh ada bahasa Suryani jah. Nah kebetulan di TikTok itu ada viral bahasa Suryani juga. Apakah bahasa Suryani itu yang di TikTok itu tuh sama dengan bahasa Suryani yang Ustadz sebutkan tadi? Coba Boleh. kirim linknya. Kirim linknya Wardah mungkin biar dilihat. Sedang mencari dulu lah. Sudah makoli itu kan. Makoli Allah, makoli. Ya, itu. Nah itu. Foto Kapian. Ya, Oke. ya. Mama Gufron. Oh, itu. Ya, Ya, itu aja Bapak. Wardah. Ada lagi? Itu saja. Yang terakhir, Ya, Ustaz Ulin. Ya, izin bertanya untuk Wardah. Bahasa Bakumpai tadi, kalau tadi dari makalah yang banyak serapan diambil dari bahasa Jawa. Menyebarnya Islam dari Jawa, dikirimnya utusan dari para wali dan kerajaan Demak ke Jawa. Apakah bahasa Bakumpai ini demikian halnya dengan bahasa Banjar, mendapat pengaruh dari bahasa Jawa atau seperti apa, atau pengaruh dari bahasa Banjar kah, seperti apa? Tadi kan dijelaskan mulai dikenal bahasa Bakumpai setelah masuknya Islam kan ke tanah Kalimantan ini. Nah, mohon penjelasannya yang itu. Ya, Wardah paham aja kan ya? Ya paham. Ya, oke. Terima kasih. Oke, kita cukupkan dulu 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan untuk Ustaz Daus dari saudara Rifki. Ustaz Daus, apakah perlu ulun ulang pertanyaannya atau enggak usah? Sudah. Oh ya sudah. Silakan Ustaz, bisa dijawab. Mungkin pertanyaan pertama tadi, apakah bahasa Semit ini atau rumpun Semit ini masih dituturkan sampai saat ini? Ada beberapa yang punah. Nah, ada beberapa yang sudah punah. Kemudian ada yang memang masih orang berbicara bahasa Semit. Contohnya mungkin yang masih dibicarakan untuk ya bahasa Arab. Nah, jelas ya, bahasa Arab ini kayaknya terbesar, bahasa Semit yang terbesar masih bertahan karena Al-Quran memakai bahasa Arab. Itu salah satu faktor kenapa bahasa ini berkembang meluas dalam artian penuturnya. Yang kedua bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani yang terbesar kedua ini karena bahasa Bible atau bahasa Injil itu memakai bahasa Ibrani dan bahasa dan dalam masih dituturkan bahasa Ibrani. Nah, yang punah ini sekali dari cabang-cabang itu bahasa-bahasanya dan punah. Nah, kepunahan bahasa ini karena umatnya pun juga punah, begitu penuturnya, karena dari bahasa itu kan hilangnya bahasa itu salah satunya yaitu dengan punahnya penuturnya. Nah, menjawab pertanyaan kedua tadi apa tadi pertanyaan kedua itu yang Arab Baidah Aribah Mustabah itu. Nah, itu sudah punah gitu. Arab Aribah Baidah itu sudah punah, apalagi Arab Baidah. Nah, itu punah. Mereka itu kenapa? Karena kena azab kebanyakan. Nah,
kita nah, karena ya tadi pun juga kemudian bahasa Bahkuton itu ada beberapa teori mengatakan ini, kalau katanya di teori lain ada yang bilang masih ada ya gitu dari Bahkonin ini itu masih ada orang yang saat ini itu masih ada penonton. Nah, kemudian yang terakhir ya artinya masih ada sampai sekarang kayak gitu. Nah kemudian ada tambahan sebenarnya yaitu al-muhaddisun atau orang-orang Arab zaman sekarang itu sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain gitu. Contoh saja di Mesir mata biru tapi di Arab gitu. Di orang Udah langsung aja akan dijawab pertanyaan dari satu ya. Nah, jadi bahasa Bakumpai ini tuh memang ada pengaruhnya, pengaruh dari bahasa Banjar. Di makalah sudah ada. Gitu. Ya, jadi pengaruhnya dari bahasa Banjar ya. Inggih, dari bahasa Banjar. Ya,
Ini sebenarnya yang tadi kan ya, bukan pertanyaan baru kan ya? Iya, yang tadi. Oke, saat kan mungkin sip. Cukupkan saja. Ya. Baiklah, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada perkuliahan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup perkuliahan malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rupiah sudah direcord? Sudah aman.